selamat pagi Bapak Ibu. Saya mau tanya berapa banyak kita yang tadi pagi waktu datang sempat bersalaman dengan Bang Darwin dan Kak Rini, ada? Boleh tolong angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu. Tahu nggak kenapa saya tanya? Bapak Ibu waktu salaman tadi pagi itu melihat senyum yang sumringah nggak dari mereka? Karena mereka sudah menyelesaikan sidang tesisnya akhirnya ya bersama dengan kami. Semua kasih tepuk tangan dong ya, luar biasa ya. Bapak Ibu kami itu berjuang ya luar biasa. Saya salut kepada mereka ya karena kuliah onsite-nya harus datang nggak balof barat. Dan bukan hanya itu, tesis mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Walaupun berjuang, membutuhkan pertolongan, tapi kami bahu-membahu bekerja bersama ya. Akhirnya kelar juga. Nantikan yudisium dan wisuda kami ya. Oke, Bapak Ibu, saya senang bisa bertemu lagi dengan kita semua. Hari ini saya mau memulai khotbah saya dengan sebuah pertanyaan. Boleh ditampilkan PowerPoint yang sudah disiapkan. Bapak Ibu, saya mau bertanya untuk kita semua, apa yang paling menentukan cara kita menjalani hidup? Kira-kira apa saudara? Kalau saudara renungkan, Bapak Ibu Saudara pikirkan baik-baik, apa yang paling menentukan cara kita menjalani hidup? Para suami apakah jawabannya istri saya Pak? Apa yang paling menentukan? Ya, karir kita, uang, ada yang mungkin menjawab Tuhan dong Pak, wah luar biasa. Yang jawab Tuhan boleh angkat tangan? Oh yang nggak jawab, nggak angkat tangan nih ngapain nih jawabannya apa? Kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu. Hari ini judul khotbahnya adalah hanya ada satu Injil. Ya, katakan bersama dengan saya apa? Hanya ada satu Injil. Kita akan melihat bersama dari Galatia 1 ayat 1 sampai 12. Ini akan menjadi sepanjang bulan ini ya. Bapak Ibu Saudara akan bicara tentang Injil, akan melihat kembali kitab Galatia secara seksama. Karena itu saya mengajak kita membacanya dari ayat 1 sampai yang kelima terlebih dahulu ya. Mari baca bersama, 1, 2, 3. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ayat berikutnya, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Wah ngeri ya, Paulus tuh tegas sekali ngomongnya. Ayat berikutnya, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami datang ke hadapan-Mu, kami rindu, kami bukan hanya mengalami Engkau secara perasaan kami, tapi kami sungguh mengalami perjumpaan dengan Engkau di dalam hati dan pikiran kami, khususnya dengan kebenaran-Mu yang akan membebaskan seluruh hidup kami. Bapa di sorga, hari ini kami mau berfokus hanya kepadamu, berbicaralah kepada kami semua.
supaya setiap pengertian kami menjadi utuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan untuk mengubah hidup kami. Mari semua kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Mari kita lihat bersama, ada 3 bagian utama yang saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu dan Saudara. Bagian yang pertama adalah, Paulus menekankan bahwa kasih karunia yang menyertai kita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Kita merasakan ya, belakangan ini Bapak Ibu dan Saudara, dunia ini memang makin jahat. Bukan hanya ekonomi yang menjadi sulit, tapi memang kehidupan semakin jahat. Ada oknum pihak-pihak tertentu yang berusaha menguasai dunia ini dengan caranya. Dan kita ada di sebuah negara yang belakangan banyak sekali keluarga muda yang datang sama saya. Mereka berkata, Kak, apakah masih ada harapan? Kalau kita berjuang untuk negara ini, apakah perjuangan kita ini percuma atau tidak? Ada sebuah tanda tanya yang besar. Ada 2-3 pasang di antara mereka mulai berpikir ingin meninggalkan bangsa ini. Saya hanya bisa menguatkan mereka. Dan di sisi yang lain saya berkata kepada mereka bahwa tidak ada tempat aman di dunia ini. Tidak ada. Saudara mau sampai ke ujung bumi sekalipun, di sana pun tidak aman. Kakak sepupu saya ada di Amerika, dia berkata tidak aman juga di sini. Tidak lebih baik dari Indonesia. Kalau disuruh memilih, dia pengen ada di Indonesia. Tapi situasi tidak memungkinkan juga karena keluarganya sudah di sana semua. Bapak Ibu dan Saudara, ada banyak kondisi kita bisa melihat dunia ini memang makin jahat. Dan tidak akan lebih baik Saudara. Karena demikianlah yang tertulis dalam firman. Kasih malah akan menjadi semakin dingin. Makanya kita orang percaya harus jaga baik-baik kasih Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana perjalanan kita? Apa yang terus menentukan cara kita menjalani hidup? Kalau kita membaca dari surat Galatia, Paulus sebetulnya sedang berpesan dengan sangat penting, bahkan sangat keras kepada jemaat Galatia, yang saya percaya ini juga berlaku untuk kita semua. Dari beberapa ayat yang di awal ini, Bapak Ibu, kita bisa menemukan prinsip yang pertama, bahwa Injil itu berpusatnya pada karya Kristus bagi kita. Mari baca bersama dengan saya, 1, 2, 3. Injil berpusat pada karya Kristus bagi kita. Saudara, Injil itu pusatnya bukan hal yang lain. Injil itu pusatnya bukan hal-hal yang hanya menyenangkan hati saja, bukan. Tapi Injil itu berpusatnya kepada karya Kristus bagi kita. Karya Kristus bagi kita itu apa Bapak Ibu? Kita bisa melihat dari ayat ini bahwa yang manusia butuhkan itu bukan seorang guru moral, bukan. Yang manusia butuhkan bukan sekedar penasehat saja, bukan. Yang manusia butuhkan bukanlah sebuah contoh teladan hidup saja, bukan. Tapi yang manusia sangat butuhkan adalah seorang penebus. Seorang yang dapat melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Saya percaya kalimat itu tidak pernah salah ditulis ya Bapak Ibu ya, firman kita ini luar biasa. Karena kalau kita membacanya di konteks Galatia dulu, berarti masa sekarangnya di masa itu. Tapi kalau kita membacanya di masa sekarang, berarti masa sekarang ini. Itulah yang membuktikan bahwa firman Allah kekal selamanya. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya akan tetap sama dan tetap berlaku untuk semua orang percaya. Nah saudara, manusia bukan membutuhkan banyak hal yang lain. Yang dibutuhkan manusia adalah seorang penebus yang dapat melepaskan kita dari kejahatan dunia ini. Kenapa Bapak Ibu? Di sana ditulis jelas, dia menyerahkan dirinya bagi dosa-dosa kita. Saudara, dosa membuat manusia berpaling dari Allah. Dosa membuat manusia ingin menjadi pusat. Dosa membuat manusia mencari identitas, keamanan, dan penerimaan di luar Allah. Saudara, dosa itu bukan sekedar perbuatan-perbuatan jahat yang nampak saja. Banyak kita melihat dosa itu hanya kalau berbohong, kalau marah-marah berlebihan, begitu ya. Kalau kita menipu orang, kalau kita membunuh, kalau kita berzina, kalau pikiran kita kotor, itu dosa. Tapi saudara, benar itu perbuatan jahat, perbuatan dosa. Tapi saudara, dosa punya makna yang lebih dalam dari itu.
Karena kalau sekedar perbuatan jahat, mungkin saja ada orang-orang di dunia ini yang tidak banyak berbuat jahat, betul? Tapi dosa itu bukan sekedar perbuatan jahat. Persoalan yang mendalam dari dosa adalah begini, bahwa dosa sesungguhnya yang berarti kata hamartia, itu artinya begini, segala sesuatu yang tidak berdasarkan kehendak Allah, itu dosa. Setuju dengan saya? Karena melenceng dari sasaran, sasaran yang dimaksud adalah sasarannya Allah. Sasaran yang dimaksud adalah kehendaknya Tuhan sendiri. Artinya segala sesuatu dalam hidup kita, kalau tadi kita bicara di pertanyaan pertama, apa yang menentukan cara kita menjalani hidup? Kalau kita menjalani hidup itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan firman yang menjadi penentunya, maka sebetulnya itu dosa. Dosa punya sebuah kedalaman yang begitu serius, sehingga kalau manusia tidak menyadari hal ini, dia akan tertipu dan terus tinggal dalam dosa. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah adalah dosa. Bapak Ibu, coba kita masuk lebih dalam ya. Membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah kehendak Tuhan atau bukan? Ragu-ragu menjawab saya? Membaca dan merenungkan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah kehendak Tuhan atau bukan? Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan sendiri, ya kan? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, ya kan? Itu adalah kehendak Tuhan. Yang menyelidiki firman itu, yang haus akan kebenaran akan dipuaskan, itulah firman. Artinya itu adalah kehendak Tuhan. Berarti, kalau tidak membaca dan merenungkan firman, kurang enak ngomongnya ya. Karena ternyata, oh Pak, berarti bukan cuma nipu ya Pak dosa itu. Ternyata maknanya sangat dalam. Segala sesuatu yang bukan kehendak Allah, itu dosa. Dalam pemuridan beberapa waktu yang lalu, istri saya dengan saya memuridkan pasangan, kami ngobrol-ngobrol, cerita, terus mulai membahas salah satunya tentang dosa. Terus istri saya bilang begini, kalau pulang sudah capek, terus anak kita lagi bertingkah, sebagai orang tua terus kita biarin, kita nggak mau tegur dan didik dia, ternyata itu dosa. Karena kehendak Allah adalah didiklah anakmu sesuai dengan jalan Tuhan. Ternyata ada banyak hal dalam hidup kita Bapak Ibu. Istri saya bilang gini, ternyata dosa kita banyak ya. Coba sikut samping kanan kiri bilang, ternyata dosa kita banyak. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ternyata banyak loh. Bukan banyak lagi, banyak. Kenapa? Karena memang dosa itu bukan sekedar perbuatan jahatnya. Kalau kita sadar ini Bapak Ibu, kita nggak akan bisa berhenti bersyukur karena Kristus sudah mati buat kita. Bayangkan kalau dia tidak mati untuk kita, apa jadinya hidup ini? Saudara, dosa membuat apa? Manusia memakai hal-hal ciptaan untuk menggantikan sang pencipta. Ini yang terjadi dalam hidup orang percaya, dalam hidup orang yang belum percaya. Ketika kita sudah percaya, harusnya kita tidak lagi seperti ini. Maka kita perlu hati-hati. Saudara, orang yang belum percaya, mereka menggantikan Allah ya dengan karirnya. Karir menjadi pengganti Allah. Keluarga bisa menjadi pengganti Allah. Uang bisa menjadi pengganti Allah. Uang apalagi? Penerimaan manusia bisa menjadi pengganti Allah. Saudara, ini berbahaya sekali. Kalau kita sudah percaya, biarlah ini jadi peringatan buat kita semua. Jangan sampai kita melihat karir kita lebih tinggi dari Allah. Jangan sampai kita melihat uang lebih tinggi dari Allah. Saudara, Kristus menyerahkan hidupnya bagi dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat ini. Supaya apa yang dunia lakukan tidak lagi kita lakukan. Apa yang dunia hidupi tidak lagi kita hidupi. Apa yang menentukan cara orang menjalani hidup di dunia ini bukan lagi yang menentukan cara kita menjalani hidup. Kalau orang dunia ini hidupnya ditentukan dari karirnya, dari keluarganya, dari uang, dari penerimaan manusia, dari jabatan, dari prestasi. Bagi kita orang percaya yang menentukan arah hidup kita karena kita sudah ditebus oleh Kristus berarti adalah Kristus. Tidak ada yang lain. Coba tanya samping kanan kirimu, kamu yakin Kristus yang menjadi penentu arah hidupmu? Amin saudara. Mari baca bersama kalimat ini. 1, 2, 3.
Kristus menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Berarti keselamatan bukan dibayar oleh usaha kita, tetapi oleh darah Kristus. Bukan dibangun di atas prestasi kita, tetapi di atas pengorbanan Kristus. Amin. Maka semua kehidupan kita hari ini dibangunnya atas dasar pengorbanan Kristus. Jangan mau tertipu lagi oleh dosa yang kadang-kadang kita suka lupa, kita kembali lagi ke dalam natur kita yang lama ini. Kita sudah ada di dalam kehidupan yang baru oleh Tuhan. Karena itu hiduplah di dalamnya. Mari baca bersama, 1, 2, 3. Injil bukan tentang apa yang manusia lakukan bagi Allah. Injil adalah kabar baik tentang apa yang Allah telah lakukan bagi manusia di dalam Kristus. Coba renungkan Bapak Ibu, hidupmu yang lama. Semakin engkau merenungkannya, semakin engkau sadar. Kalau bukan karena Kristus, hari ini tidak mungkin ada. Saya merenungkan hidup saya yang lalu, saya bersyukur. Karena Kristus mati buat saya. Saya dulu seorang penjudi, saya orang yang gak tahu terima kasih, saya orang yang sombong, hatinya keras, susah diatur. Dalam banyak perjalanan hidup saya banyak keterikatan. Tapi saya bersyukur karena Tuhan menyelamatkan saya. Dia menyerahkan hidupnya bagi dosa saya. Melepaskan saya dari dunia yang jahat ini. Tentu dalam hidup pengudusan saya masih terus berjuang. Hidup benar di hadapan Allah. Tapi bukan lagi karena usaha saya. Karena Kristus sudah mati buat saya. Sehingga semua yang saya bangun ke depan dasarnya karena pengorbanan Kristus. Paulus belum berhenti sampai di situ, kemudian dia mulai mengucapkan kalimat yang tegas sekali. Bapak Ibu kalau membaca surat Paulus, jarang sekali Paulus di awal langsung konfrontir jemaat yang dituju. Ya, salah satu yang paling jelas dan paling tegas adalah kitab Galatia. Karena orang-orang Galatia mulai bergeser dari Injil yang sebenarnya. Maka dia berkata, aku ini heran. Bapak Ibu kalau sampai udah ketemu penatua ngomong, aku heran sama kamu Pak, gitu ya. Gue tuh heran sama lu. Lu gak sadar apa selama ini Tuhan udah selamatkan hidup lu? Pernah gak sih kita ketemu orang kayak gitu? Angkat tangan dalam hati aja ya. Udah jelas-jelas bukan jalan Tuhan. Masih juga ditabrakin. Sudah jelas-jelas bukan maunya Tuhan. Masih juga maksain. Saudara, Paulus bilang, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Saudara yang kedua yang kita perlu cermati dari hal ini adalah bahwa Injil yang berbeda bukanlah Injil. Ingat ini saudara ya, Injil yang berbeda bukanlah Injil. Kalau ada orang yang menyampaikan Injil dalam konteks yang berbeda yang saudara sudah dengar, dalam pengakuan iman yang saudara ucapkan dalam beberapa minggu dalam ibadah biasanya, yang berbeda dari itu, maka itu bukan Injil. Saudara, masalahnya adalah begini, Injil yang berbeda di sini itu bukan sesuatu yang sangat ekstrim berbeda. Kalau dikatakan Kristus bukan juru selamat, pasti saudara sudah langsung tolak, betul kan? Masalahnya Injil yang berbeda ini sangat halus. Yang tanpa kita sadari menggiring kita untuk berpaling dari Injil yang sebenarnya. Dan ini yang terjadi kepada jemaat Galatia. Saudara, orang-orang Galatia bukan tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Orang-orang Galatia bukan tidak mengakui bahwa Yesus itu juru selamat, bukan. Tapi mereka menambahkan sesuatu di dalam Injil Kristus. Ini yang jadi masalah. Loh apa yang ditambahkan Pak? Kalau kita baca kitab Galatia, penekanan Paulus adalah jangan lagi kamu kembali kepada sistem lama. Apa sistem lama yang dianut oleh mereka? Hukum Taurat. Apa sistem lama yang dianut oleh mereka? Bersunat. Jadi orang-orang Galatia sedang dipaksa oleh beberapa orang tertentu dengan pengajaran-pengajaran yang berusaha membrainwash mereka bahwa begini, Kristus saja tidak cukup. Sebetulnya hal ini terjadi di masa itu Bapak Ibu Saudara tahu kenapa? Karena begini, karena ada orang-orang tertentu menyalahgunakan kasih karunia. Loh apa maksudnya? Beberapa waktu lalu sebelum COVID saudara pernah ada satu masa kita heboh tentang hyper grace, betul? Tentang kasih karunia yang hyper, yang berlebihan katanya. Nah saudara, masa-masa itu memang ada sekelompok orang tertentu yang menyalahgunakan kasih karunia.
Yang Paulus juga berikan peringatan di kitab Roma, apakah kalau kamu ini sudah diselamatkan oleh kasih karunia terus kamu terus-menerus berbuat dosa, sekali-kali tidak, ditanda seru tuh. Kenapa perlu ada penekanan itu? Karena kalau kita tidak paham tentang kasih karunia yang sebenarnya, kita berpikir kasih karunia itu artinya menggampangkan perbuatan dosa, menggampangkan hidup dalam dosa. Enggak begitu. Nah, situasi Galatia Bapak Ibu, memang ada orang-orang yang mulai kembali dalam hidup kedagingan. Sehingga ada kelompok orang tertentu bilang begini, berarti Kristus nggak cukup. Wah, bahaya tuh. Saudara pernah nggak sih ada di zaman-zaman hidup saudara itu penuh Taurat dan aturan? Saya sih merasa ya, kita itu dulu Abalov pernah punya sejarah itu. Nggak apa-apa yang ngomong apa adanya ya, betul ya Bang Darwin ya, yang sudah pendahulu saya, senior saya. Ada di masa-masa itu dulu pernah, ya. Tadi saya didatengin sama Moses kan, kasih ini. Moses ternyata kamu jadi PIC ibadah sekarang. Di mana kamu berada? Di mana Moses berada? Saudara kalau Moses dulu anak toga dia ingat sekali. Toga itu jelas, tidak boleh nonton bioskop, tidak boleh pacaran. Oh itu keras tuh hukumnya. Kalau sampai ketahuan nonton bioskop, disiplin itu. Nggak boleh pelayanan. Masalahnya sekarang film Passion of the Christ ada bioskop saudara. Gimana tuh caranya? Saya masih ingat, ada masa-masa kita begitu saklek terhadap banyak hal, sampai kadang-kadang ukuran-ukuran itu yang menjadi ukuran bagi kita. Nah saya berikan penjelasannya gini ya. Saudara, Injil yang berbeda itu begini loh. Injil yang berbeda itu adalah bentuk Injil yang ditambah. Kristus ditambah dengan pelayanan, maka saya baru merasa diterima. Kristus ditambah dengan prestasi keluarga, artinya saya jaga anak saya ibadah sungguh-sungguh, pelayanan. Kalau anak penatua nggak ibadah, nggak pelayanan, tuh tertuduh. Dosa apa yang dibuat oleh bapaknya? Gitu. Sehingga bapak maknya bukan lagi dengan hati mendorong anaknya untuk beribadah, kenal Kristus, melayani, bukan lagi dengan hati, tapi dengan tongkat. Sudah dengan paksaan. Kamu harus gitu. Dan kata-kata yang dipakai adalah, kamu ini anak penatua, anak pendeta, kamu harus sadar diri. Nah itu yang membuat dia makin pahit lah hidupnya. Kenapa? Karena Kristus ditambah dengan prestasi keluarga, saya diterima. Wah kalau menggunakan pendekatan itu tidak heran banyak anak hamba Tuhan hari ini kecewa. Bukan lagi dengan gereja, bukan lagi dengan orang tuanya saja, tapi sampai dengan Tuhan. Karena kalau kita berdiri atas dasar prestasi, hidup kita nggak akan pernah cukup Bapak Ibu. Kita akan selalu merasa kurang. Kristus ditambah dengan tradisi. Nah tradisi ini begini. Tradisi adalah dalam konteks keluarga, tapi tradisi juga ada dalam konteks gereja. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara dengar kata-kata gini? Dulu begini, dulu nggak begini loh, harusnya begini. Kadang itu tidak salah sebetulnya, kalau itu bicara nilai-nilai yang memang harus kita pertahankan. Tapi ada sebuah situasi di mana begini, ada orang tidak mengikuti tradisi, terus yang keluar dari mulut kita adalah begini, kurang rohani dia. Pernah nggak dengar kata-kata itu? Karena dia tidak ikuti tradisi yang ada, kita dengan gampang keluar dari mulut kita, kurang rohani itu orang memang. Hati-hati sekali loh saudara dalam hal ini. Ciri-cirinya tuh begini, kalau dalam kekristenan kita mulai merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain, jangan-jangan kita sedang menambahkan sesuatu pada Injil Kristus. Saya ulangi Bapak Ibu ya, kalau dalam kekristenan kita mulai merasa kita ini lebih baik dari orang lain, jangan-jangan kita sedang menambahkan sesuatu pada Injil Kristus. Ketika saya berdiri di depan Bapak Ibu Saudara, ya saya sudah lebih dulu menelaah firman yang saya sampaikan hari ini. Tapi ini bukan berarti saya pasti lebih baik dari Bapak Ibu, atau saya lebih baik dari Bapak Ibu. Tidak itu maksudnya. Kalau kita sudah merasa bahwa kita lebih tinggi levelnya, kita lebih baik dari orang-orang tertentu dalam hidup kita. Jangan-jangan bukan lagi Injil Kristus yang kita pegang. Ada hal yang lain yang kita tambahkan. Saudara, Kristus plus reputasi baik maka kita diterima. Maka kita berjuang untuk pengen punya reputasi, bahkan termasuk dalam pelayanan. Kita berusaha mengejar sebuah posisi tertentu dalam pelayanan yang membuat kita akhirnya tertipu. 3 bulan yang lalu Bapak Ibu, saya mengambil sebuah keputusan untuk saya berhenti sejenak dari sebuah tim yang mengurus urusan seluruh Abalov. Kenapa saya mengambil keputusan itu 3 bulan yang lalu?
karena saya merenungkan apa yang sebenarnya selama ini saya jalani dalam pelayanan ini. Bisa dikatakan 6 tahun belakangan ini Bapak Ibu, saya ini sudah sangat sibuk dengan semua urusan sistem, manajemen, strategi, segala sesuatu yang dilakukan untuk membangun gereja. Bukan untuk melakukan untuk kepentingan saya juga, tidak gitu. Tapi dalam perenungan itu Bapak Ibu saya menemukan sesuatu. 3 bulan saya merenung, saya bergumul dengan Tuhan, saya menemukan sesuatu. Tuhan tanya di hati saya, Darwin, katakanlah semua strategimu berhasil, semua sistem berhasil, manajemennya rapi dan bagus. Terus apa yang bisa kamu dapatkan? Saya diam merenung selama 3 bulan, apa yang saya dapatkan ya? Ternyata enggak ada. Ternyata enggak ada Bapak Ibu. Ternyata tidak ada. Saya duduk di situ, saya pikir, iya ya. Terus ada suara di hati saya bicara gini, kalau gitu yang lebih penting untuk dibangun tuh apa? Wah, masuk lebih dalam lagi. Apa yang sedang kamu pertahankan? Apa yang kamu cari? Adakah posisi, prestasi, supaya dilihat atau apa? Saya ini termasuk orang yang sejak saya ditegur oleh pembina rohani saya waktu saya ada di semester 2 Bapak Ibu. Saya itu terus ingat gak bisa lupa. Karena pembina rohani saya dulu tuh tegur saya dengan begitu keras. Dia kasih saya satu buku, judulnya Kemenangan Atas Keakuan. Kurang tegas apa itu buku? Maksudnya kemenangan atas keegoisan pribadi gitu. Saudara pernah gak dikasih pembina saudara buku judulnya begitu? Coba kalau saudara dikasih penatua saudara, kemenangan atas keakuan. Saudara pasti langsung gini kan, wih Bapak ini menghakimi saya Pak. Waktu saya terima buku itu ya, terus dia bilang sama saya gini, kenapa Win gua kasih lu buku itu? Nggak tahu Kak kenapa. Gini Win, kalau dari 10 orang yang saya jumpai, 9 orang bilang kamu itu sombong apa enggak? Saya pegang buku itu. Saudara tahu saya masih jawab apa? Saya bilang gini, Kak, karena masih ada 1 orang yang bilang saya nggak sombong, bisa jadi saya belum tentu sombong, saya bilang. Terus dia bilang, nah itu membuktikan kamu memang sombong. Sejak hari itu sampai hari ini saudara saya itu berjaga-jaga, saya terus ingat buku ini saya sudah baca 3 kali bolak-balik seingat saya sepanjang saya bertobat sampai sekarang, sejak saya dikasih sampai sekarang. Artinya sudah 20-an tahun lebih. Tapi saudara terakhir pun di masa-masa saya sudah melayani dengan begitu aktif, saya itu dulu duduk di bangku jemaat tahun 2001, saya masih ingat menyaksikan seorang Kak Edi Leo berkhotbah di hadapan saya terpesona dengan begitu luar biasa. Tapi sekarang saya punya kesempatan duduk bersama dalam satu meja rapat, membicarakan tentang gereja ini dan masa depan gereja ini. Tapi saya harus kembali menilik hati saya, apakah saya sedang menambahkan sesuatu di atas pengorbanan Kristus, yang membuat saya merasa lebih diterima daripada yang seharusnya. Saya sudah diterima sempurna, tidak lagi ada yang kurang. Tapi kita membutuhkan penerimaan manusia kadang-kadang lebih daripada penerimaan Tuhan. Ini yang fatal dalam hidup. Dan tidak ada manusia yang kebal Bapak Ibu. Mau paling muda sampai paling tua semuanya sama. Mau sudah banyak makan asam garam, masih cuma makan manis-manis doang, sama saja. Saya ini termasuk yang sudah setengah asam garam. Kalau Bang Darwin sudah cukup kayaknya. Sudah sampai yang pahit-pahit juga sudah dirasakan rasanya. Bapak Ibu, hari ini kita perlu berkaca kembali, refleksi diri kembali. Dari bentuk Injil yang ditambah ini akibatnya apa Bapak Ibu? Gini, akibatnya pelayanan bukan lagi respon kasih. Bukan karena menerima kasih terus ini jadi respon kasih kita adalah kita melayani. Akibat dari bentuk Injil yang ditambah adalah pelayanan menjadi alat pembuktian diri. Saya ngomong ini bukan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini nggak ada yang begini pasti, saya yakin 100%. Cuma saya saja ya dan Abaluf Barat yang begitu. Saudara, keluarga bukan lagi jadi tempat kasih dinyatakan, tapi jadi panggung pencitraan. Saya itu pernah Bapak Ibu, dikasih tahu oleh salah satu pemimpin karena ada jemaat, bukan jemaat lah, ada pekerja yang ngomong sama pemimpin ini, kemudian pemimpin ini ngomong sama saya. Pemimpin ini ngomong sama saya begini, Darwin, karena lebih tua dari saya kan gitu. Ada yang kasih masukan, katanya anakmu kok dikasih main Nerf gun. Nerf gun itu senjata mainan Bapak Ibu gitu. Saya diam sejenak, saya mikir, oh nggak boleh ya. Nah ini kembali kan, tradisi toh gitu ya.
Saya bilang, sorry Ci, mau nanya, emang nggak boleh ya? Saya sudah jadi penatua loh Bapak Ibu. Tapi saya berusaha merendahkan hati untuk saya nanya. Dengan niat hati itu bukan mau langsung menjawab atau melawan, bukan gitu. Tapi saya bertanya gitu. Saya bilang, Ci sorry, emang nggak boleh ya? Karena Cici kan lebih dulu di Abalov dari saya. Emang nggak boleh, saya tahun 2000, saudara 26 tahun lalu ada di Abalov. Saya kan nggak tahu apakah tahun 90-an, tahun 80-an tidak boleh main senjata mainan. Saya nggak tahu gitu ya. Terus dia bilang, oh iya dulu memang pernah ada pengajaran parenting itu anak-anak jangan dikasih main-mainan senjata-senjataan, pisau-pisauan, pistol-pistolan gitu. Oh ada gitu, oh ya Ci sorry aku nggak pernah dikasih tahu soalnya. Tapi memang aku mungkin pemahamannya agak berbeda ya. Tapi bukan berarti aku mau melawan, bukan. Aku cuma berpikir dulu aku mungkin lebih parah Ci, aku mainnya bukan lagi pistol-pistol, aku main ketepel tembakin orang sampai kena kepalanya saya bilang. Tapi sekarang saya nggak pernah ngajarin anak saya untuk tembakin kepala orang, nggak gitu. Kita tuh di rumah main tembak disasarin aja, terus itu pun cuma di rumah gitu. Nah gara-gara anak saya waktu itu, karena saking senangnya masih kecil dibawa itu senjata ke gereja. Menjadilah sudah kan ada pekerjaan ini, lihat langsung dia ngomong gitu. Tapi saya belajar dari situ, oke. Saya bilang, oke Ci, thank you ya buat masukannya ya. Ya saya nggak sengaja nantangin, saya nggak bilang gini, nak bawa sebuah senjatamu ke gereja besok. Enggak. Saya belajar untuk saya, iya ya, ini bukan soal panggung pencitraan, saya juga mau jaga hati saya juga mau jaga nilai yang ada, ya sudah oke. Saya bilang udah jangan dibawa ke gereja deh, supaya jangan jadi nanti orang ngomongin gitu ya. Tapi saya belajar, saudara keluarga itu bukan tempat kita membangun pencitraan, tapi keluarga itu tempat kasih kita nyatakan buat anak-anak kita. Saudara tradisi itu kalau akibat bentuk Injil yang ditambah, tradisi bukan lagi jadi ekspresi nilai yang baik. Saudara, nilai-nilai Abalov Ministries ini, kehambaan dalam kasih Kristus itu nilai-nilai yang baik. Itu dari Tuhan sendiri. Ada banyak kemudian turunannya, mulai dari apa yang ada gitu kan. Melayani bukan dilayani, fungsi mendahului posisi, hal-hal itu sangat baik. Tapi semua tradisi itu bukan lagi ekspresi nilai yang baik kalau jadi ukuran kerohanian yang kita tempatkan buat seseorang, bahaya sekali. Saudara kalau orang masih gagal menghidupi nilai, itu bukan berarti dia nggak punya Kristus. Kalau orang gagal menghidupi nilai, bukan berarti dia nggak layak melayani. Kalau dia gagal menghidupi nilai, kita mesti menolong dia. Iya dong, Kristus kan kasih. Bagian kita menolong dia dengan cara apa? Ada banyak hal. Menolong dengan cara menemani, menolong dengan cara menegur. Iya dong, kalau misalnya dia sombong, dia nggak mau lagi melayani, dia maunya dilayani. Saya datang-datang, mana Kak Nona ya, kok nggak jemput saya di depan? Gimana nih ibadah nih, Bang gimana dong perbaiki yang benar. Mana mimbarnya, taruh yang benar. Wah itu ngawur tuh. Harus apa? Apakah berarti saya nggak punya Kristus? Enggak. Saya harus ditegur. Kak Darwin maaf loh, kita tuh punya nilai-nilai yang sesuai firman. Melayani bukan dilayani. Nah itu bagian kita. Jangan kita taruh ukuran rohani. Nah ini yang membedakan saudara ya, tipis sekali. Jangan kita bilang, ini pembicara gak bakal gue undang lagi, gak rohani nih orang. Jangan, kita ini belajar hidup dalam Kristus, kita mau belajar mengasihi dengan cara menerima dan juga menasihati, menegur. Nah saudara, tradisi kalau bukan lagi jadi ekspresi nilai yang baik, jadi ukuran kerohanian kita taruh buat orang lain, nah itu jadi bahaya. Saudara, keberhasilan bukan lagi berkat yang disyukuri, tetapi menjadi tanda seolah-olah Allah lebih menerima kita daripada orang lain. Ini bentuk Injil yang ditambah. Kalau kita melihat bahwa, misalnya ada orang ngomong gini, ya dia mah begitu terus, lihat saya ini berhasil. Karena Tuhan memberkati saya. Dia tuh gak hidup sesuai dengan aturan sih, gak hidup sesuai dengan firman. Makanya kutuk yang datang atas hidupnya. Jangan. Kalau kita berhasil, kita bersyukur. Kalau kita sedang dalam kegagalan pun kita bersyukur. Tentu kita perlu koreksi diri kita. Orang yang gagal perlu evaluasi diri. Apakah ada salah dalam mengatur? Apakah ada salah dalam berespon? Perlu berubah. Tapi orang yang berhasil juga harus refleksi diri. Apakah saya ada kesombongan? Apakah saya menghakimi orang lain dan menilai orang lain lebih rendah dari saya? Wah, Injil ini sangat esensi. Kalau kita bergeser sedikit saja, berarti sudah bukan lagi Injil yang sebenarnya. Kita menambahkan sesuatu di dalamnya. Bapak Ibu, keberhasilan yang Tuhan berikan adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Kegagalan bukan berarti akhir dari segalanya. Kegagalan bisa menjadi sebuah pelajaran yang berharga supaya kita kembali kepada Kristus. Bapak Ibu, kita selalu dalam jemaat pasti ada orang yang gagal, pasti ada orang yang berhasil. Yang berhasil, yang kuat perlu menanggung yang lemah.
yang gagal perlu membuka diri untuk mau ditolong. Saudara, itu yang dilakukan. Saya memberikan beberapa pasang, saudara, ada satu pasang 2 hari lalu bercerita tentang situasi ekonomi kehidupannya. Beratnya luar biasa. Tapi ada satu pasang yang baru kemarin saya muridkan, stabil, bagus hidupnya. Kebetulan mereka adalah sama-sama pemimpin di satu ibadah. Hubungannya juga dekat, dari dulu sempat ada dalam satu ibadah anak muda bersama-sama. Saya menceritakan pergumulan saudara kami yang satunya kepada orang yang dekat sekali dengan dia, sama-sama dalam satu kepemimpinan. Saya bilang, kamu tahu kan saudara kita sedang bergumul? Oh ya, tahu kok. Oke, saya cerita ke kamu lebih detail supaya kita tolong dia sama-sama ya. Yang kuat perlu menanggung yang lemah. Yang sudah berhasil, dia bersyukur atas kehidupan dia lakukan bagian dia. Itulah wujud Injil yang nyata. Yang gagal tidak merasa bahwa ini sudah akhir segala-galanya dan mau berhenti ikut Tuhan. Tidak, Injil itu memberikan kekuatan dan memberikan kerelaan untuk terbuka sehingga mau ditolong oleh saudara seiman. Bapak Ibu, inilah kehidupan kita di dalam Tuhan. Kalau begitu saudara, Injil memanggil kita untuk apa? Melayani, karena Kristus sudah lebih dulu melayani kita, itu prinsipnya. Injil memanggil kita untuk mengasihi karena Kristus sudah lebih dulu mengasihi kita, itu prinsipnya. Artinya dalam keluarga kita mengasihi karena Kristus sudah mengasihi kita. Injil memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan karena Kristus sudah lebih dulu taat sampai mati, itulah Injil. Injil memanggil kita untuk bersyukur senantiasa. Karena apa? Kristus telah menyelamatkan kita. Mau dalam kegagalan, mau dalam keberhasilan, semua ini hanya untuk dunia yang fana ini. Tapi yang terpenting adalah Kristus sudah menyelamatkan kita. Itulah segala-galanya, itulah yang terpenting dalam kehidupan ini. Sehingga apapun situasi kita, kalau kita berpegang pada Injil, maka kita akan senantiasa bersyukur, kita akan senantiasa taat, kita akan senantiasa mengasihi, dan kita akan senantiasa melayani tanpa henti. Amin. Saudara, inilah Injil. Jangan ikuti yang berbeda, ikutilah Injil Kristus. Mari sama-sama baca ini, 1, 2, 3. Menambahkan sesuatu kepada Kristus sebagai dasar keselamatan, bukan membuat Injil lebih lengkap, tetapi membuatnya bukan lagi Injil. Maka ini berbahaya. Yang terakhir Bapak Ibu, mari baca bersama, 1, 2, 3, sebab karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Saudara, yang terakhir adalah bahwa Injil itu berasal dari Allah, bukan dari manusia. Apa maksudnya? Kalau Injil berasal dari Allah bukan dari manusia, dampaknya untuk hidup kita apa? Saudara, Injil itu bukan hasil pemikiran Paulus, yang mesti disadari. Kalau saudara lihat debat-debat agama, mereka berkata Injil yang kau percaya itu adalah pemikiran Paulus saja. Tidak. Firman punya otoritas tertinggi. Paulus tidak berada di atas firman. Paulus berada di bawah otoritas firman. Firman melalui Roh Kudus disampaikan kepada Paulus. Dia hanya bertugas menuliskannya untuk kita. Dan waktu kita membaca, kita jadi ngerti bahwa Injil bukan hasil pemikiran Paulus. Injil bukan produk tradisi manusia, bukan. Oh, katanya bapak-bapak gereja tuh yang tulis. Bukan, ini bukan produk tradisi manusia. Ini bukan hasil filsafat agama, bukan. Ini bukan kesepakatan budaya, bukan. Injil bukan pesan yang dibuat supaya manusia merasa nyaman, bukan. Jangan salah, Injil itu berasal dari Allah melalui penyataan Yesus Kristus. Artinya begini, hidup kita harus ditundukkan kepada Injil. Tidak bisa tidak. Karena kita percaya Injil berasal dari Allah. Melalui penyataan, bukan pernyataan saudara, penyataan. Artinya melalui wujud Yesus Kristus itulah Injil itu jadi nyata buat kita semua. Nah saudara, karena itu saya mau memberikan beberapa penjelasan ini. Ketika Paulus berkata, sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, seorang hamba Kristus tidak bebas memilih hanya bagian Injil yang nyaman. Kita mesti ngerti ini. Injil itu satu kesatuan yang utuh. Kasih dan kebenaran. Saudara tidak hanya bisa memilih kasih saja. Saudara juga harus memilih kebenaran. Saudara tidak hanya bisa memilih kebenaran saja. Saudara harus memilih juga kasih. Keduanya berjalan bersamaan. Seorang hamba Kristus juga tidak bebas menjadikan Injil alat untuk kepentingan diri. Nggak boleh. Seorang hamba Kristus dipanggil untuk tunduk kepada Kristus. Mari baca bersama kalimat yang di dalam kotak hitam, 1, 2, 3. Karena Injil berasal dari Allah,
Maka Injil tidak boleh ditundukkan kepada manusia. Manusialah yang harus tunduk kepada Injil. Nah, saya jelaskan begini saudara ya. Kadang-kadang idealisme pribadi kita ini sangat kuat. Sampai kita bisa pakai itu ayat-ayat firman untuk benarkan cara kita. Beberapa hari yang lalu ketika saya bertemu dengan dua pengusaha, mereka ada di dalam pembacaan firman setiap hari yang mereka lakukan dari hari Senin sampai Jumat. Bagus sekali, saya senang melihat mereka melakukan itu. Dalam salah satu pembacaan firman yang mereka lakukan, ada satu orang yang bersaksi. Dia bilang begini, saya tahu Tuhan senantiasa memberkati saya. Walaupun pekerjaan saya ini ya nyerempet-nyerempet yang agak nggak benar, ya kan? Bawa klien saya untuk ke karaoke, ada LC nemenin, tapi saya percaya Tuhan tetap berkati saya. Saya ngobrol sama saya ini, dia garuk-garuk kepala, dia bilang, Kak gimana kalau hadapin yang begini? Saya bilang kasih tahu dia kebenaran. Saudara nggak bisa kita pakai ayat firman untuk membenarkan cara hidup kita yang salah. Oh gitu ya Kak? Iya dong saya bilang. Injil itu kebenaran, harus disampaikan. Tapi dengan kasih. Kasih tahu dia bahwa, bro sorry, itu bukan kesaksian yang benar. Bukan Tuhan yang berkati kamu, jangan-jangan setan yang berkati kamu. Ya toh? Kita perlu hati-hati sekali. Bukan untuk membiarkan firman mengoreksi, tapi malah dia pakai untuk membenarkan diri. Karena Injil itu berasal dari Allah saudara. Maka Injil bukan bahan yang bisa kita bentuk sesuai selera, nggak bisa. Injil itu adalah kebenaran Allah, terbalik, bukan kita yang bentuk Injil. Injil kebenaran Allah yang membentuk ulang hidup kita. Kapan terakhir kali firman Tuhan membentuk hidupmu? Ya, dia mengasihimu. Tapi di sisi yang lain dia juga mendidik kita. Dia membentuk kita supaya semakin hari kita semakin selaras dengan dia. Dia membentuk kita supaya semakin hari kita semakin sesuai yang dia inginkan. Kalau kita merenungkan perjalanan sebagai suami dan istri, kita bisa melihat bagaimana istri kita, suami kita mengalami perubahan dalam kehidupan, betul? Berapa banyak kita para istri, silakan ya, saya mau para istri berespon. Para istri yang melihat bagaimana suaminya dibentuk oleh firman, boleh angkat tangan? Agak ragu-ragu suaminya mulai lihatin, istri saya angkat nggak di tangannya ya. Saudara percaya suamimu terus dibentuk oleh firman, amin? Ya, saya dan istri saya kalau pemuridan dengan pasangan kami suka bercanda, suka cerita hidup kami. Sekarang lama-lama kebalik, Dea jadi Darwin, Darwin jadi Dea gitu ya. Saya baru ngerti sekarang menghadapi saya sendiri itu rasanya kayak apa. Dengan melihat anak saya jadi ngerti cara menghadapi diri saya. Tapi saya melihat istri saya sekarang saya jadi ngerti, oh ternyata saya dulu dia menghadapi saya ternyata begitu caranya. Ya, nggak mudah. Ada hal-hal yang terus dibentuk sama Tuhan, kami bersyukur. Suami-suami, berapa banyak engkau yang melihat istrimu terus dibentuk oleh firman, boleh angkat tangan, amin. Ya, kasih tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, walaupun mungkin Bapak Ibu ragu mengangkat tangan nggak apa-apa. Ya, hari ini firman bukan untuk menghakimi kita, jangan sikut-sikut pasanganmu, jangan. Ya, tapi ini kita semua mau lihat bahwa kita rindu Tuhan, kebenaran Allah membentuk ulang hidup kami. Saudara, itu yang Tuhan lakukan. Kenapa? Karena kita dibentuk oleh natur dosa awalnya. Ketika kita percaya Yesus, hari ini kita dibentuk ulang oleh firman, oleh Injil sendiri. Sehingga dalam perjalanan memang tidak bisa tanpa firman, nggak bisa Bapak Ibu. Saya menyaksikan bahwa Bapak Ibu orang-orang yang saya gembalakan ya di Abel Barat itu, berubahnya itu karena firman. Benar karena firman. Mereka tiap hari baca firman sama-sama. Ada satu komsel Bapak Ibu ya, sekarang sudah multi 3 komsel. Kerjaannya itu cuma saat teduh pagi setiap hari, kalau hari biasa Senin sampai Jumat itu jam 5 pagi Bapak Ibu. Mereka orang-orang sibuk kerja kantoran semua, jam 5 pagi saya pernah diundang untuk ikut dalam pembahasan firman yang mereka lakukan pagi-pagi saat teduh bersama itu. Sederhana sekali, nggak panjang, hanya 1 jam, 45 menit kadang-kadang sudah selesai. Bahas firman singkat, setelah selesai mereka doa sama-sama, doa buat jiwa-jiwa, selesai. Mereka sudah lakukan 4 tahun kurang lebih, tidak pernah berhenti. Senin sampai Jumat jam 5 pagi, Sabtu dan Minggu seperti ini, jam 6 pagi mereka saat teduh sama-sama. Saya melihat hidupnya berubah. Orang-orang yang dulunya, wah kita pikir sulit, ternyata berubah. Firman membentuk ulang hidup kita. Mari baca bersama, 1, 2, 3. Jangan menyesuaikan Injil dengan hidup kita, tetapi sesuaikanlah hidup kita dengan Injil. Amin. Jadi 3 hal ini yang saya mau ingatkan kita semua.
bahwa hanya ada satu Injil. Yang pertama bahwa, apa saudara? Injil berpusat pada karya Kristus bagi kita. Dia menyerahkan diri untuk dosa kita, melepaskan kita dari dunia yang jahat. Yang kedua, Injil yang berbeda bukanlah Injil. Jangan hidup dengan Injil yang ditambah dengan pelayanan, prestasi, tradisi, penerimaan manusia, jangan. Injil itu adalah Injil, tidak ada yang lain. Ya, Injil yang akan menggerakkan kita supaya kita hidup dalam kasih. Injil menggerakkan kita supaya kita hidup dalam ketaatan. Kenapa? Karena semuanya sudah Kristus lakukan terlebih dahulu untuk kita. Yang terakhir saudara, Injil berasal dari Allah, bukan dari manusia. Sesuaikanlah hidupmu dengan Injil. Izinkanlah firman membentuk ulang hidup kita. Maka kita pasti akan melihat semakin hari hidup kita semakin serupa Kristus. Amin. Mari berdiri bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian kepada Tuhan sebagai bentuk doa dan komitmen kita. Sekali Yesus selamanya akan tetap Yesus. Dalam keadaan apapun Tuhan, dalam semua musim kehidupan kami percaya Engkau tetap Allah yang sama. Engkau tidak berubah, Engkau sama dahulu, sekarang dan selamanya. Dan dalam pimpinan-Mu Tuhan kami terus diubahkan, supaya semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, biarlah pujian ini menjadi doa kami, menjadi komitmen kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, benar Tuhan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini Injil mengingatkan kita kembali. Kalau mungkin selama ini yang menentukan arah hidup kita bukan lagi Injil, tetapi karir, uang, prestasi, penerimaan manusia. Mari hari ini kembalilah kepada Injil. Jangan biarkan hidupmu terus bergeser, semakin lama semakin jauh dari Injil. Kembalilah kepada Kristus, karena Dialah yang sudah mengorbankan hidupnya bagi kita semua. Kembalilah kepada Kristus, karena Dia yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Jangan mau tertipu oleh dosa. Jangan mau tertipu oleh tradisi, sehingga engkau mengukur kerohanianmu sendiri dan mengukur kerohanian orang lain. Kristus menerimamu tanpa syarat. Hari ini di hadapan Tuhan, biarlah kita mengakui kondisi hati kita, bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan, kami mau tetap berpegang hanya pada Kristus. Bapa di surga, hari ini hamba-Mu berdoa, supaya firman ini menjadi peringatan, menjadi pengingat bagi kami semua, sehingga kami kembali kepada Injil. Kami kembali kepada Kristus, karya-Mu yang sudah sempurna bagi kami semua. Kami mau hidup sesuai dengan kebenaran, tidak menambahkan apapun di dalamnya. Kami mau hidup sesuai dengan arahan Tuhan.
Dan kami percaya bahwa Injil adalah otoritas tertinggi dalam hidup kami. Kami mau tunduk kepada Injil. Kami mau sesuaikan hidup kami dengan Injil Tuhan. Bapa di sorga, berbicaralah dalam hati kami. Tuntun kami kembali. Sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami bersama-sama ada dalam perjamuan kudus juga. Tuhan, kami percaya Engkau bersama dengan kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk makan minum perjamuan kudus. Bapak Ibu ada yang belum dapat, boleh angkat tangan supaya dilayani oleh pelayan Tuhan. Kalau ada yang belum, pandanglah pada Yesus, pandang wajah Raja mulia, segenap pesona dunia lenyaplah oleh sinar kemuliaan-Nya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Ketika kita mengangkat roti di tangan kanan kita, 2000 tahun yang lalu tubuh Kristus digantung antara langit dan bumi. Tangan dan kakinya dipakukan pada kayu salib yang kasar. Kepalanya dimahkotai duri. Wajahnya dipukuli, diludahi tanpa belas kasihan. Padahal Yesus tidak bersalah sama sekali dengan apa yang Dia derita di sana. Tetapi cawan murka Allah harus tercurah. Dalam kedalaman kasih yang besar, Yesus telah memilih dan memutuskan untuk menanggung cawan murka Allah itu di dalam tubuhnya. Supaya di dalam Kristus kita diampuni, di dalam Kristus kita dibenarkan, di dalam Kristus kita diselamatkan. Biarlah kita terus hidup karena Injil. Biarlah kita terus hidup karena Kristus. Dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sambil mengingat pengorbanan dan kasih Kristus yang besar kepada kita, mari kita makan bersama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang sudah dihancurkan supaya kami diselamatkan. Mari kita angkat cawan kita juga bersama. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya,
darah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyegarkan roh kami. Terpujilah Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.